Shalom, selamat siang. Nama saya Daniel Alexander. Ini pertama kali saya ada di LP Kabupaten Landak. Ya, di semua tempat kalau saya berkunjung, saya harus hadir di sebuah lembaga untuk saya berjumpa dengan saudara semuanya. Ada Pak Pendeta sering kesini? Sering juga ya, dari pasti tahu. Ya, Amos ini dari sosok. Oh maaf, nggak lihat tadi itu. Baik, ayo kita belajar firman Tuhan. Buka Yakobus 1 ayat 12. Kitab Yakobus 1 ayat yang ke-12. Ya, Yakobus 1 ayat 12. Nah, kita kan belajar hari ini begini. Apa sih semua penyebab masalah, kesalahan, malapetaka, kehancuran, dan macam-macam? Sehingga kita ada di sini. Apa penyebabnya? Nah, kita temukan dalam ayat ini. Yakobus di belakang. Ya, dekat kitab Wahyu di belakang. Yakobus setelah kitab Ibrani. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Ada terjemahan yang salah di ayat itu, dan siang ini kita coba untuk memperbaikinya. Ya, ini dia. Ya, Yakobus 1 ayat 12. Nggak ada lagi kitab di sini? Gabung nggak ada. Oke, dengar ya. Yakobus 1 ayat 12. Harusnya begini bunyinya. Kalimat pertama apa di situ? Berbahagialah orang yang. Nah, itu kata yang salah. Sebetulnya gini, berbahagialah orang yang bertahan, yang tahan terhadap godaan. Nah, itu kuncinya. Sebelum dosa itu masuk dalam hidup kita, ya dengarkan ini. Sebelum dosa itu masuk dalam hidup kita, maka dosa itu selalu menggoda. Ya, ulangi lagi. Semua dosa sebelum masuk dalam hidup kita, maka dia itu bentuknya menggoda. Nah, menggoda itu pasti dari luar. Menggoda bisa masuk lewat berapa pintu dari hidup kita. Pintu yang paling berbahaya adalah mata. Betul tidak? Mata. Pintu kedua adalah telinga. Orang bisa panas hati, orang bisa emosi gara-gara mendengar sesuatu. Ya, pintu yang ketiga adalah mulut yang salah. Pintu keempat adalah pikiran. Coba saya tanya, orang duduk di Ngabang, lagi duduk termenung, dia bisa bunuh orang di Jakarta enggak? Dengan pikirannya. Bisa tidak? Bisa merencanakan yang jahat. Pintu yang terakhir adalah hati. Ayo ulangi lagi. Pintu pertama adalah apa? Mata. Ini paling jahat. Pintu kedua adalah apa? Telinga. Pintu ketiga adalah apa? Mulut. Pintu keempat ada pikiran. Pintu kelima ada hati. Nah, kalau kita bisa menjaga 5 pintu ini, dia nggak boleh ikut lain. Oh, muslim. Nanti dapat bagian juga kamu yang muslim. Tadi ada satu lagi yang belum ya? Nah, ya. Oke, lanjut. Kalau kita bisa menjaga 5 pintu itu terhadap semua godaan, maka berbahagialah kita. Katakan amin. Nah, sekarang baca baik-baik gini. Berbahagialah siapa? Orang yang tahan terhadap godaan. Ayo tirukan sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan terhadap godaan. Nah, kalau kita sudah hafal dan sudah tahu bahwa pintu dosa itu ada 5 ini. Lagi sekali, apa pertama? Mata. Kedua apa? Telinga. Ketiga apa? Mulut. Keempat apa? Pikiran. Kelima apa? Hati. Jaga ini. Berbahagialah setiap orang yang tahan terhadap godaan. Lanjut kalimat berikut. 1, 2, 3. Apabila? Sebab nah, tahan godaan. Terus? Nah, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan. Bagi di antara saudara-saudara yang sepertinya nggak ada harapan sekarang ini. Ya, kita tahu hukum di Indonesia sangat kacau banget. Karena saya sudah sering melayani di banyak LP. Ya, tahun-tahun pertama saya nggak ngerti, tapi setelah itu saya tahu. Hanya di LP. Ternyata Indonesia ini bukan Pancasila,
dasarnya. Ya, tapi heksasila. Heksa itu berapa? 6. Bukan Pancasila. Saya pertama nggak ngerti. Kenapa sosok kita di dalam lembaga pemasyarakatan itu berkata bahwa bukan Pancasila, tapi heksasila. Lama-lama saya juga jadi ingin tahu kenapa kalian selalu dari LP ini, LP itu, kenapa orang berkata heksasila, kenapa bukan Pancasila? Ternyata sila pertama dari 6 sila itu adalah keuangan yang maha kuasa. Itulah Indonesia. Ya, jadi Indonesia ini nggak ada hukum, hukumnya adalah uang. Nah, seandainya ada di antara saudara karena nggak punya uang, karena jaksa nuntut, hakim nuntut bayar, lalu mereka beri vonis seenak saudara. Saya mau sampaikan kebenaran. Baca Alkitab baik-baik. Di antaranya kasus Yusuf. Masih ingat kasus Yusuf di Mesir? Dia tidak salah, dia difitnah. Siapa pemfitnahnya? Istri Potifar. Dan dia divonis tanpa diadili. Ngeri sekali. Dan hukumannya seumur hidup tanpa diadili. Alkitab menulis waktu dia masuk penjara itu umurnya baru 20-an tahun. Ngeri sekali. Habis masa depannya. Nggak punya masa depan. Dia mau bela kemana nggak ada. Nah, dari situ dengar ya. Apalagi yang masuk ke sini karena fitnah. Karena ada teman yang nggak suka, ada orang iri hati. Orang itu punya uang sehingga saudara dimasukkan ke sini. Lalu fakta diputar balik. Hari ini dalam nama Yesus, jangan benci pada orang itu. Belajarlah seperti Yusuf. Harapkan Yesus Tuhan kita, hakim yang adil itu. Katakan amin. Semua keputusan bisa berubah. Serius saya bilang, semua vonis manusia bisa berubah ketika Tuhan Yesus sudah hadir itu buat sesuatu yang baru. Sungguh, setahun paling tidak saya punya jadwal 2 kali ke Nusa Kambangan. Terakhir saya ke Nusa Kambangan bulan yang lalu bersama istri saya, kami satu tim tanggal 12-13 Juli. Kalau ke sana paling dikit harus 2 hari karena di dalam pulau itu ada 6 penjara. Dan di antara 6 penjara itu satu yang paling ketat, namanya SMS. Bukan SMS handphone. SMS itu singkatan Super Maximum Security. SMS. Itu untuk masuk harus ada 4 pintu. Nah, setiap pintu diperiksa habis semua. Kenapa penjara itu disebut SMS Super Maximum Security, keamanan? Jadi sebuah penjara yang keamanannya sangat super. Karena di situ semua terpidana mati ada. Kalau pernah dengar nama Gunawan Santoso yang membunuh mertuanya sendiri, direktur Asaba itu, di situ kami ketemu. Aheng yang punya pabrik sabu-sabu terbesar di dunia, orang Pontianak, ada di situ juga. Orang-orang Nigeria, orang-orang Brasil, orang Kenya, banyak orang Afrika, pokoknya divonis mati di situ semua. Kalau pernah dengar ada vonis yang unik namanya Pak Bahar. Pak Bahar ini divonis mati tahun 62. Waktu umurnya baru 24 tahun. Sampai hari ini nggak divonis, nggak dieksekusi. Dia sudah tua. Tiap kali saya ketemu, ya habis dia sudah lupa keluarganya gimana, saya nggak tahu. Jadi dari tahun 62 sampai hari ini dia nggak pernah keluar dari Nusa Kambangan. Jadi nggak tahu dunia kayak apa, sudah tidak tahu dia. Sudah tua. Namanya Bahar dari Muslim. Ya, dia orang dari Sulawesi Selatan. Sudah berapa puluh tahun lalu dia jumpa Yesus. Dia menikmati di kalangan yang baru-baru. Orang bilang dia Pak Gembala. Memang hatinya luar biasa untuk nabi-nabi yang lain. Itu namanya Pak Bahar. Orang yang kecil-kecil, pendek begitu, tapi hatinya luar biasa. Walaupun di SMS seperti itu, mereka tinggal tunggu mati saja. Harapan satu-satunya Pak Presiden bukan karena memberi gerasi. Tapi mereka kalau ibadah itu luar biasa. Semua orang saya ngajak ke sana yang belum pernah ke sana itu pasti menangis. Karena mereka lihat ini orang-orang sudah tunggu mati saja, tapi masih bisa bersukacita di hadapan Tuhan. Setelah Amrosi CSD eksekusi di Nusa Kambangan itu, berapa minggu kemudian 2 orang Nigeria dieksekusi juga. Nah, alasan mereka karena minta keadilan. Kenapa yang Muslim dieksekusi, yang Kristen tidak? Memang sedih. Ada itu seorang pendeta yang menemani sampai detik terakhir. Kami ketemu dan dia cerita bagaimana menemani terpidana ini sampai ke tiang ikatan itu untuk ditembak. Dan masih letakkan tangan di 2 orang terpidana mati itu, dia masih mendoakan.
Wah, dengar kesaksian yang luar biasa tentang mereka itu. Nah, jadi harapan ada. Percayalah, fitnaan bisa diubah jadi keadilan oleh Tuhan Yesus. Nggak punya uang, jangan takut, harapkan Tuhan. Dia pasti akan membuka jalan yang baru. Asal, nah ini dia. Mengapa tidak ada hakim yang adil di dunia? Dengar ya. Mengapa nggak ada hakim yang adil di dunia? Cuma satu alasan. Disebut hakim yang adil kalau dia mengadili terdakwa tanpa saksi. Sebab hakim itu bisa melihat dan membaca masa lalu dan hati orang itu. Kira-kira ya atau tidak? Mengapa di pengadilan mesti ada saksi? Karena hakim dan jaksa tidak punya hak untuk menghukum karena mereka tidak pernah tahu kasus itu. Sebab sebuah kejahatan sekecil apapun, sebesar apapun, maka sebelum itu jadi kejahatan, dimulai di hati orang. Betul tidak? Nah, di hati ini yang tidak ada orang bisa menghakimi. Siapa tahu isi hati orang? Maka itu nggak ada hakim yang adil di dunia, karena yang tahu isi hati orang sama siapa. Nah, kenapa dia adil? Karena dia tahu hati kita. Jadi kita bohong, kita nipu, orang tidak tahu, Tuhan tahu tidak. Nah, itu rahasianya. Selama menunggu, walaupun sudah nggak ada PK lagi, tanggal berapa sebentar? 16-17. Tanggal 16 Juli. Ada kasus yang luar biasa. Seorang yang divonis 17 tahun. Karena satu kesalahan. 16 Juli yang lalu dia bebas. Hanya jalan 4 tahun. Tanpa dia bayar apa-apa. Saya jemput dia dari LP itu. Semua kami kaget. Bahkan ketika dia mengajukan PK, tidak diberi kesempatan. Sudah divonis. Tiba-tiba kasusnya Januari yang lalu. Ada yang mulai coba buka. Padahal nggak ada harapan. Ada beberapa orang temannya yang sudah keluarkan uang sekian belas juta karena diminta. Tadi dia bilang nggak mau. Biar aku yang jalani karena aku salah. Jadi dia tulus. Dia tidak mau. Ada surat temannya 19 juta permintaan mereka diberikan, tapi dia nggak mau. Dan ketika saya diberitahu Januari ada peninjauan kembali, saya juga heran. Siapa yang ngurus? Saya tidak tahu. Nah, ketika di PK-nya itu muncul, nggak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Dia ada 3 kali pengadilan lagi setelah PK. Lalu putus. Dia bebas 16 Juli yang lalu dari 17 tahun. Hanya jalan 4 tahun, kurang berapa hari. Saya sering menguatkan istrinya, anaknya baru 1, kelas 4 SD. Waktu bapaknya masuk, dasar SMP. Saya menguatkan mereka, percayalah ada jalan keluar. Nah, saya punya cerita banyak sekali. Bagaimana keadilan Tuhan. Maka itu jangan pakai cara manusia. Percuma. Semua cara manusia ujung-ujungnya pasti apa? Duit. Betul? Tunggu Tuhan yang akan menyatakan keadilan. Seandainya saudara salah, bertobatlah. Hati ini hanya Tuhan yang tahu. Coba salah, beri tanda ya Yakobus 1, kita akan kembali ke situ nanti. Coba salah seorang lihat Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Baca yang kuat. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ya. Hatinya sudah membaca. Nah, stop dulu. Tidak ada bagian yang paling licik dalam hidup seorang manusia kecuali apa kita? Hati, betul? Betapa liciknya hati. Ini yang membuat setan bisa bekerja dalam hidup kita. Karena hati kita itu licik, hati kita licik. Mengerikan sekali. Ayat 10, lanjutkan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Nah, ini dia. Aku Yahweh yang apa? Menyelidiki hati. Hanya dia yang bisa menyelidiki, yang lain tidak. Terus, dan lanjut. Yang menguji batin. Yang menguji batin. Nah, itulah Tuhan kita di surga. Maka itu jangan suka jahat hati. Katakan amin. Jangan suka jahat. Kita mau tipu, mau bohong, mau apa saja, Tuhan yang tahu. Betul?
maka itu percuma kita bohong. Lebih baik kita ngaku. Nah saudara, saya ingatkan lagi sekali. Kalau Tuhan bisa tahu isi hati kita, dan betul-betul kita mau bertobat, janji Tuhan, aku nggak mau buat lagi, aku mengampuni, aku bertobat. Vonis bisa berubah, katakan amin. Bisa. Contohnya Yusuf, dia nggak salah, dia difitnah kok. 105 Mazmur ayat 17, 18, Mazmur 105. Wah, kalian ini salah. Kalau selama di dalam tempat ini, jangan buka Alkitab pakai indeksnya, harusnya hafal Mazmur itu di mana, gitu ya. Jangan pakai itu. Nah, ini harusnya begini, ya 105. Jadi gini ya cara baca Alkitab ya. Maaf, saya harus ngomong ini. Saudara dan kami yang di luar, saudara itu jauh punya lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan baca Alkitab daripada kami. Betul tidak? Nah, gunakan. Jadi kalau lihat Alkitab jangan pakai indeksnya. Itu malah cepat bodoh. Kita nggak hafalkan Kejadian, Keluaran, Bilangan, Iman. Ya hafalkan tiap hari itu. Nah cara buka gini ya. Begitu jari kita ada di bagian tengah Alkitab, itu pasti Mazmur. Karena Mazmur itu pasti tengah-tengah. Nah begitu kita buka Mazmur, itu pasti bagian tengah. Nah sekarang kita bilang, begitu Yeremia, langsung hafal. Yeremia itu setelah Mazmur. Jadi kira-kira aja di bagian Mazmur. Latihan ya. Awas. Kalau sudah seminggu gak hafal terlalu. Ya, Kejadian, Keluaran, mau hafalin terus sampai kita payu. Harus ya. Gak ada yang gak punya Alkitab. Di kamar gak ada. Nah, minta lagi dari Gideon. Iya ya. Kalau mintakan. Jadi harus ada. Ya, mulai latihan mumpung di sini. Ya. Oke, nanti diusahakan itu. Oke, 105 ayat 17. Yusuf itu diapakan? Yang lain silakan baca. Ayo. 17. 105. Ayo cepat. Ya, siapa ini namanya? Ayo baca cepat. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Ya. Yusuf yang dijual menjadi budak. Ayat 18, lihat. Mereka menggapit kakinya belenggu, terus lehernya diapakan? Masuk ke dalam. Nah, jujur, enak nggak di penjara tapi lehernya dicabut besi, kakinya pun dibelenggu, lebih dari anjing. Yusuf salah tidak? Yusuf bersalah atau tidak? Seperti itu penjara. Mau lari kemana? Tapi lihat ayat 19. Saya minta semuanya baca 19 rame-rame. Kamu gak deket-deket situ baca supaya ikut baca. Ayo, 1, 2, 3. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkannya. Nah, itulah harapan kita. Amin. Sampai firman-Nya sudah genap dan janjinya membela dia atau membenarkan dia. Tolong catat ya. Siapa namanya? Catat ayat-ayat ini di buku situ. Catat, sekarang catat supaya nggak lupa. Tadi Yakobus 1, 12 sampai 15. Nanti kita akan kembali lagi. Ya, Yakobus 1, 12 sampai 15. Terus tadi Yeremia 17, Yeremia gitu ya, 17 ayat 9 dan 10. 17, 9 dan 10. Terus Mazmur 105, 17 sampai 19. Ya nanti baca lagi, itu penting sekali. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Saya mau yakinkan setiap saudara, apapun vonis manusia bisa berubah kalau Tuhan memeriksa hati kita benar. Katakan amin. Cuma itu saja. Jangan kecewa, jangan sedih. Hati-hati dengan berita-berita tidak jelas di rumah. Mungkin berkata, oh istrimu begini, anakmu begini. Jangan dengarkan itu. Terus berdoa untuk mereka. Supaya jangan sampai dosa ditambahi dosa. Ngerti maksudnya? Jangan sampai dosa ditambahi dosa. Kita sudah berdosa masuk ke sini, lalu dengar kabar yang salah, belum tentu benar. Kita jadi marah lagi. Dosa lagi. Untuk apa? Selesaikan yang ada di sini. Pokoknya Tuhan bisa menyelesaikan semuanya. Oke, kembali ke Yakobus 1 ayat 13-nya sekarang. Godaannya, jadi berbahagialah setiap kita yang tahan apa? Ayo, tahan apa? Godaan. Dari mana godaan masuk?
1, dari mana? Mata. 2, telinga. 3, mulut. 4, pikiran. 5, hati. Nah, ayat 13. Salah seorang silakan baca. Apabila seorang dicobai, Digoda, gitu ya, mungkin kata lebih. Apabila seorang apa? Digoda. Ulangi. apabila seorang digoda, janganlah ia berkata, penggodaan ini datang dari Allah. Terus? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh Ya, jadi bukan dari Tuhan godaan itu. Tapi ayat 14 ini penting. Ayat 14, ayo. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan. Nah, ganti. Tiap-tiap orang digoda. Ya, baca 14. Tiap-tiap orang digoda oleh keinginan. Bukan. Tetapi tiap-tiap orang digoda oleh keinginannya sendiri. Terus? Karena ia Diseret. Dipikat olehnya. Stop dulu. Nah, saudara-saudara dengarkan. Firman itu penuntun, penolong, melampu, pelita bagi jalan kita. Amin. Nah, firman ini menerangkan. Tiap-tiap orang itu digoda. Karena dia diseret oleh keinginannya. Itu sumbernya. Aku ingin. Aku ingin mencuri, aku ingin berzina, aku ingin mabuk, aku ingin membunuh orang itu, aku ingin begini. Kalau itu sederhana atau besar? Masalah dosa dari awal itu sebetulnya sederhana, sangat sederhana. Cuma diseret oleh keinginan. Lewat mana tadi keinginan masuk? Mata nomor 1, 2, telinga, 3, mulut, 4, pikiran, 5, hati. Nah, jagai. Semuanya dimulai dari keinginan. Masuk dari salah satu dari 5 pintu, atau bisa masuk 5-5-nya. Masing-masing orang diseret. Baca lagi 14, itu penting. Yang jangan tutup dulu Alkitab ya. Tapi tiap-tiap orang digoda oleh keinginannya sendiri. Digoda oleh keinginan sendiri. Terus dia diapakan? Karena ia diseret oleh dipikat oleh keinginannya. Ayat 15. dan apabila keinginan itu telah Dibuai. Nah, sudah melahirkan dosa. Setelah itu, apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. ngeri sekali. Kalau sudah matang, sudah dibuai, lahirlah maut. Jadi kalau gitu, kita ini bisa menang nggak atas dosa sebetulnya? Jawab, bisa menang tidak atas dosa? Bisa. Loh, kenapa tidak bisa? Kalau kita tahu pintunya, maka kalau ada dosa, diapain? Ya tutup pintunya. Oke, dalam kitab Amsal ada firman begini, saya lupa di pasal berapa. Orang bodoh begitu melihat malapetaka, dia maju. Tapi orang bijak menghindarinya. Nah, saya beri contoh. Apalagi sekarang ini katanya Ngabang sudah sebulan tidak ada hujan, betul tidak? Panas sekali, debu di mana-mana. Saya jawab ya, jangan jujur pertanyaannya. Adakah orang sekalipun dia orang gila? Tahu orang gila tahu? Begitu ada angin, lalu debu berterbangan, terus dia malah melek gitu matanya. Jawab, ada tidak walaupun dia orang gila? Jawab cepat, ada tidak? Kenapa tidak ada? Tidak mau mati. Ya nggak mau sakit dong matanya itu. Sini kalau gitu kita bisa menghindari dosa tidak? Bisa. Dengan cara tutup pintu itu. Ya tutup pintu dari semua yang jahat. Hindarkan diri. Alihkan perhatian kita kepada hal-hal yang lain. Jadi saya ulangi, sebelum dosa itu masuk, mereka pasti menggoda dulu. Jangan lupa kata itu. Saya ulangi ya, sebelum dosa itu masuk, maka dia ngapain dulu? Menggoda. Nah, kalau sudah menggoda, dia akan seret kita. Nah, sebelum dia seret, kita bisa milih tidak atau mau. Bisa tidak? Bisa. Maka itu tergantung kita. Bagaimana itu? Mari kita lihat Kejadian pasal yang keempat. Ya, ini dosanya Kain. Saya lihat ayatnya dulu. Kejadian pasal yang keempat. Sudah catat dong ayatnya, Om? Ya, jangan ketinggalan ya. Oke. Kejadian pasal yang keempat. Duduk, sudah usah salaman dulu. Nanti aja salamannya. Duduk dulu. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Kejadian 4 ayat 5. Kejadian 4 ayat 5. Yang lain silakan baca gantian, pelan-pelan. Ayo baca ayat 5. Ya, ayo cepat.
Oh, gantian dong, jangan kamu terus dong. Yang lain, ayo. Tetapi kain dan Yang kuat. korban Ya. persembahkannya tidak Nggak boleh sesuai body, walaupun kecil kamu teriak kalau baca. Masa kau suara kecil begitu? Ayo. Ayo cepat. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya. Lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lah stop, lihat. Jadi dosa itu masuk. Lalu kalau kita terima, hati kita jadi apa? Panas. Jangan lupa kata itu. Hati ini panas. Coba ingat-ingat. Semua perbuatan dosa yang kita buat selalu dengan cara itu, digoda dari luar. Kita dipanas-panasi, betul tidak? Hati ini dibakar-bakar oleh si setan itu. Lalu muka kita bagaimana? Lu baca ayatnya. Muka kita bagaimana? Muram. Nah, ayat 6. Yang lain gantian. Ayo. Firman Tuhan kepada Kain, Nah, kenapa hatimu panas? tunggu dulu. Ya, stop dulu. Saudara dengarkan ini. Ternyata Papa di surga ini hebat betul. Tiap kali ada godaan, walaupun hati kita sudah panas, dengarkan. Dia selalu memberi peringatan. Jangan. Dia berfirman, jangan. Nah, itulah kebodohan kita. Sudah dibilang jangan, kita seringkali apa? Lanjut. Nah, itu urusanya. Coba baca lagi ayat 6. Ulang lagi baca. Pada Kain, Dengarkan. Wah, ini lega sesuai body lagi pada besar suara kecil. Ulang. Firman Tuhan. Ayo. Ulang. ayat 6. Ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Terus ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya. Terus lanjutkan. Nah, ini dengar. Engkau tidak berbuat baik. Hmm. Dosa sudah mengintip di depan itu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Stop dulu. Saudara-saudara, renungkan firman ini. Nah. Dosa itu nunggu dan ngintip di depan pintu hati. Oh, itu memanas-manasi kita. Ya tolong ya berkat, usahakan Alkitab, kasihan mereka ini. Jadi itu cara kita belajar Alkitab. Saya ulangi lagi. Dosa itu ngintip di depan pintu hati. Dia tunggu. Saya tanya, seandainya sampai di posisi yang sudah klimaks, Kain sudah panas hatinya, dia iri hati pada adiknya. Kalau saat itu dia berkata, Tuhan ampuni aku, tolong aku Tuhan. Kira-kira dia tetap jadi pembunuh atau tidak? Nah, itu caranya. Renungkan itu baik-baik. Coba baca lagi semua ayat yang berapa tadi? 6 atau 7? 8. Ya, 1 semua baca Alkitab. Baca yang kuat ya. 1, 2, 3. Oh, bukan. Sebelumnya itu yang hatimu apa itu ngintip itu. Ayat berapa? 7. 1, 2, 3. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi tidak berbuat baik, dosa sudah di depan itu. Sangat Menggodai kamu. tapi membawa kuasa atasnya. Nah, kalimat terakhir penting. Walaupun dosa sudah begitu jahatnya di depan pintu, sama seperti, maaf, jangan tersinggung, kita tidak bisa mengusir maling yang lagi keliling di depan rumah kita. Betul tidak? Tapi kita bisa mengusir dia kalau dia mau masuk. Nah, itu ayat 7. Tetapi engkau harus apa? Berkuasa atasnya. Bukan dia menguasai dirimu, Kain. Bukan kemarahanmu, bukan hawa nafsumu, emosimu menguasai kamu, bukan. Tapi kamu harus berkuasa atasnya. Sebab Tuhan memberi kita kuasa yang luar biasa. Kamu bisa catat ya, Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Di mana sekarang setan itu berada posisinya? Roma 16, nah itu dia. Pokoknya mulai kapan lagi tidak boleh pakai indeks kalau baca ya. Harus lihat. Ayat 20, gantian. Yang belum baca siapa? Yang belakang ya, ayo baca cepat. Roma 16 ayat 20. Ketikan ya. Ya yang kuat. Katakan amin ya terus.
atau segera? Secepatnya. Tuhan membuat iblis ada di mana? Baca lagi. Tuhan membuat iblis di mana kaki kita? Di bawah kaki kita. Nah kalau kita lihat ayat itu, jadi iblis sekarang di mana? Ayo jawab yang lain. Iblis ada di mana sekarang? Kenapa diam? Iblis ada di mana sekarang? Di bawah kaki kita. Gobloknya kita sendiri kalau iblis kepala kita. Loh, betul tidak? Gobloknya kita sendiri. Karena firman Tuhan berkata, iblis sudah diletakkan di bawah kaki kita. Amin. Jadi tiap hari kalau jalan rasakan ada dia, enggak, ada dia, gitu ya. Lagi berak pun, iya ada dia, kamu. Amin. Merasakan, iya ada dia, kurang ajar di sini dia, ada di sini. Bentuk dosa apa saja. Roma 16 ayat 20 menjanjikan bahwa segera Bapa di surga membuat iblis ada di bawah telapak kaki kita. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Itu artinya ada kemampuan, kekuatan yang luar biasa. Saya kembali lagi, kalau begitu kita ini bisa menang atas dosa atau tidak? Loh, jawabannya yang lain. Bisa tidak kita menang atas dosa? Bisa. Asal jangan buat iblis naik ke kepala. Ya, dia sudah di bawah telapak kaki kita. Oh, itu tiap kali jalan sampai biar petugas, kamu ngapain gitu-gitu? Ada setan di sini. Setengah stres lagi ya. Ya, itu cara kita mengalahkan dosa dalam hidup ini. Sungguh saudara, tidak ada yang sulit, katakan amin. Tidak ada yang sulit. Sebab Yesus sudah menang atas kematian dan dosa. Roma 8 ayat 1. Ya, yang kuat, kita baca bareng-bareng. Yang punya Alkitab, Roma 8 ayat 1. Wah, itu janji yang hebat sekali. Berapapun vonis saudara yang sudah divonis, yang tahanan belum divonis, percayalah, hidup yang benar, hati yang sungguh-sungguh bertobat, vonis akan berubah. Udah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab, ya, ulang-ulang, maaf. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang. Katakan nama. Amin. Demikianlah kapan? Loh, baca Alkitabnya. Demikianlah kapan? Sekarang. Kalau kita baca besok bunyinya apa? Sekarang, bukan sekarang, Hong. Besok bagaimana onginnya? Kita baca tahun depan bunyinya apa? Sekarang. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi semua kita yang ada di mana? Dalam Kristus Yesus. Maka itu saudara, jangan keluar dari Yesus. Nah, kepada semua saudara-saudara yang dari luar, kita berapa orang dari luar tadi? 6. Nanti ya, dengarkan ya baik-baik. Kalau malam ini Tuhan Yesus datang, mereka yang di dalam sini akan lebih cepat masuk surga daripada kita berenam yang dari luar. Loh, kenapa? Loh, kok malah benar? Dengar baik-baik. Sebab saudara kita ini sudah menjalani hukuman manusia, kita belum. Maka itu saudara, saya yakinkan saudara akan lebih cepat masuk surga daripada kami. Kenapa? Karena kami belum dihukum, kami belum diadili. Saudara sudah. Sebab bagi Bapa di surga, menghitung dosa itu beda dengan agama-agama dan beda dengan pengadilan-pengadilan. Ya, saya nggak hafal KUHP, sama sekali saya nggak hafal. Anak saya sudah jadi pengacara, ya dia hafal. Polisi hafal KUHP, jaksa hakim hafal juga, saya tidak. Misalnya pasal pembunuhan, kan ada macam-macam, bukan? Pembunuhan berencana, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan ini kan kelasnya macam-macam. Pasal perzinahan juga ada macam-macam. Kasus ini, kasus itu, pelecehan ada hukumnya, pencurian, perampokan ada hukumnya. Tapi kalau KUHS saya hafal, KUHP tidak. Kitab undang-undang hukum pidana atau perkara saya nggak hafal sama sekali. Kalau kitab undang-undang hukum surga saya hafal, itu KUHS. Nah, di dalam KUHS, membunuh itu tidak harus menghilangkan nyawa orang. Coba baca 1 Yohanes 3 ayat 15. Mati kamu yang berenam ya. Yang dari luar ini, dengar itu baik-baik. Mati kita, awas lihat ayat ini. 1 Yohanes, bukan Injil Yohanes. Kamu terlalu semangat sih. 1 Yohanes di belakang. Kamu sampai masuk lagi, awas kamu. Kamu kan sudah 2 kali kesini, ngapain balik lagi kamu? Awas kamu. Kok betah di sini? Anak satu ini. 1 Yohanes 3 ayat 15. Oke, kamu yang baca, siapa namamu?
Siapa? Ranu. Ranu ayat 15. Mana? Dengarkan. Ya ini penting. Siapa